Dalam seri ke-123 ini didukung oleh para pemain Chris Urspon sebagai Rakuti, Arya dan Rifki sebagai warga, dibantu oleh Herman dan Novi, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Siro ratuning geni, siro angwasani lakuning geni, jagat tiro jagat geni, langit tiro langit geni, segoro niro segoro geni. Aji Segoro Geni benar-benar dahsyat. Dan sekarang Aji Segoro Geni telah merasuk di dalam jiwa dan ragaku. Aku dapat memukul hancur sebatang pohon. Hancur dan terbakar. Sepertinya cita-citaku bakal kesampaian. Aku belum melihat secara jelas. Tapi firasatku itu sudah ada. Singgasana kerajaan Majapahit sudah terbayang-bayang di depan mataku. Jaya negara, si raja busuk itu akan kugulingkan, akan kutendang dari tahtanya. Iya, siapa sekarang yang berani menandingi Rakuti? Aku akan segera pulang ke desa Ganding, dan aku akan menceritakan pengalamanku kepada ibu. Aku juga akan menemui Rasmi. Aku akan menunjukkan di depan Rasmi betapa hebatnya Aji Segoro Geni. Ya, siapa yang berani menandingi Rakuti sekarang? Tapi Arya Kamandanu, benarkah apa yang dituturkan guru? Benarkah Arya Kamandanu adalah seorang pendekar tanpa tandingan? Aku jadi penasaran. Ilmu pedang naga puspa. Benarkah ilmu itu jauh lebih unggul dari Segoro Geni? Belum tentu. Aku belum bisa percaya jika belum membuktikannya. Kalau begitu, aku harus membuktikannya. Aku harus melihatnya sendiri. Arya Kamandanu. Di mana pendekar itu sekarang berada? Dimanapun dia berada, aku harus dapat menemuinya. Akan ku cari Arya Kamandanu. Desa Payunan terletak di sebelah utara kaki Gunung Anjasmara. Payunan artinya atap atau jambul. Setelah sehari lamanya berjalan, akhirnya Rakuti memasuki tapal batas desa Payunan. Hari mulai gelap. Rakuti terus melangkah menyusuri jalan-jalan di desa Payunan. 2 orang warga desa menghampirinya. Mereka adalah petugas keamanan. Oh, maaf saudara. Kami adalah petugas keamanan desa ini. Kami ingin tahu saudara datang dari mana dan kemana tujuan perjalanan saudara. Apa nama desa ini? Saudara sekarang berada di wilayah desa Payunan. Apakah aku masih berada di kaki Gunung Anjasmara? Saudara belum menjawab pertanyaan teman saya ini. Aku tidak bermaksud singgah di desa kalian.
Aku hanya sekedar mau lewat. Kalau begitu, saudara dapat menjelaskannya pada kepala desa kami. Sekarang, ikutlah kami. Apakah kalian mencurigai aku? Jangan salah paham. Kami belum kenal siapa saudara. Kami harus bersikap hati-hati pada orang asing yang memasuki wilayah kami. Kalau saudara tidak ingin mendapat kesulitan di jalan, saudara harus berjalan siang hari. Maaf. Rasa-rasanya aku tidak mempunyai waktu untuk melayani kalian. Tunggu saudara. Kurang ajar. Jangan berlaku seenaknya di desa orang. Saudara harus menurut kami. Kami merasa perlu membawa saudara ke rumah kepala desa kami. Saudara harus diperiksa. Minggir kalian. Jangan menghalang-halangi aku. Nanti ku terjang. Rupanya saudara memilih jalan kekerasan. Ayo, kita tangkap saja orang ini. Sekarang aku jadi curiga kepadanya. Kalau kalian dapat menangkap aku, kalian bisa membawaku pada kepala desa kalian. Ayo, tangkap saja aku. Berdebah. Dia malah menantang. Ayo, kita sergap dia. Kurang ajar. Rupanya dia seorang pendekar. Iya, dia hampir saja membunuhku. Ayo kita kumpulkan teman-teman kita. Cepat, pukul kentongan. Aku akan segera memberitahu kepala desa. Seketika desa Payunan menjadi geger. Warga desa dikerahkan untuk menangkap Rakuti. Mereka semuanya membawa senjata tajam. Beberapa orang menggenggam obor. Tadi dia berjalan kemari. Aku yakin dia belum pergi terlalu jauh. Iya, hati-hati. Dia membawa sebatang tombak. Iya, mungkin saja dia anggota gerombolan perampok. Itu dia. Mana? Itu. Ayo tangkap. Kejar dan tangkap. Tenanglah. Tenang semuanya saudara-saudara. Tenang. Kalian semua menyebar. Urung dia dan jangan sampai dia lolos. Kita harus dapat meringkusnya. Iya. Dan membawanya pada kepala desa kita. Nah, orang asing. Apa maumu sekarang? Lihatlah. Kau sudah dikepung. Jika kau berani melawan, mereka semua akan mengeroyokmu. Sambutan kalian rupanya tidak terlalu ramah. Kau bukan seorang tamu yang baik. Mengapa kami harus menyambutmu dengan ramah? Justru kami akan menangkapmu. Gelagatmu sangat mencurigakan. Siapa tahu, kau mata-mata perampok. Baiklah, baik. Sekarang apa yang kalian inginkan? Menyerahlah. Kami akan membawamu ke kepala desa kami. Kau boleh meneruskan perjalananmu setelah kepala desa kami memeriksamu. Ingat, bukan aku yang mencari gara-gara. Aku datang ke tempat ini tidak bermaksud mengganggu kalian. Justru kalian telah mengganggu perjalananku. Tidak usah banyak omong. Buang senjatamu dan menyerahlah. Kami tidak bisa menunggu terlalu lama. Kalau orang-orang ini marah, kau akan menyesal. Sayang sekali. Sebenarnya aku tidak ingin ribut dengan warga desa Payunan. Tapi tentu saja aku juga tidak akan mau menyerah begitu saja. Menyerah. Menyerah kepada kalian. Aku bukan orang yang bodoh. Aku tahu bagaimana caranya melindungi diriku. Mau minggir atau tidak? Oh, jadi kau melawan kami? Hah?
Lihatlah, kami semuanya berjumlah lebih dari 20 orang. Kau tak mungkin mengalahkan kami sendirian. Kalau kalian tidak mau minggir, itu bukan salahku. Tidak menunggu lebih lama lagi, dia segera menyerbu. Beberapa orang warga desa menyambut serangannya dengan senjata tajam. Rakuti terus mengamuk. Dengan senjata tombak Patmayoni, dia berusaha merobohkan lawan-lawannya. Tapi mendadak, dia menyarungkan tombak, kemudian melompat mundur beberapa langkah. Siroang wasani lakuning geni. Jagat tiro jagat geni. Langit tiro langit geni. Segoro niro segoro geni. Ayo, aku tidak mau kepalang tanggung. Kau pikir aku gentar menghadapi keroyokan seperti ini? Ayo, majulah. Apa yang kau lakukan itu? Akhirnya kau dapat kami tangkap. Kau akan menangkapku jika aku sudah menjadi mayat. Ayo, aku sudah siap membunuh kalian satu persatu. Sombong sekali. Barangkali kau seorang pendekar yang mempunyai sedikit kepandaian. Tapi dengan berlaku sombong, kau akan celaka. Kau pikir kami takut? Kau tidak akan berhasil menggertak kami. Kau pastilah hanya seorang pembuang. Aji Segara Geni menggelegar bagaikan halilintar. Tubuh warga desa itu terpental ke belakang. Dia masih berusaha untuk bangkit. Kedua belah tangannya mencengkram dadanya yang hangus terbakar. Sementara warga desa yang lain melihat tontonan itu dengan terheran-heran. Apa yang kau lakukan pada temanku ini? Kau sudah membunuhnya. Lihatlah, dia mati. Teman kita mati. Tubuhnya hangus terbakar. Aku bahkan dapat membakar isi desa ini dalam sekejap, jika aku menginginkannya. Siapa kau ini? Ilmu apa yang baru saja kau perlihatkan pada kami? Kuhitung sampai 3 kali. Jika kalian masih berdiri mengerumuni aku, kalian semuanya akan roboh satu persatu. 1, 2. Baik. Kami akan pergi. Ayo kawan-kawan, kita pergi. Biarkan saja orang ini lewat. Ayo kawan-kawan, kita tinggalkan tempat ini. Ayo. Malam ini Aji Segoro Geni telah berbicara dan memakan korbannya. Kalau saja mereka tidak pergi, barangkali besok pagi jalan ini akan penuh tumpukan mayat. Ya, Aji Segoro Geni memang hebat. Tapi aku tidak boleh berpuas diri. Aku harus dapat membuktikan keunggulan ilmu pedang naga puspa milik Arya Kamandanu. Arya Kamandanu. Di mana harus ku cari pendekar ternama itu?
Bagaimanapun juga, aku harus dapat menemukannya. Tapi aku tidak bermaksud memusuhinya. Justru aku ingin mengangkatnya menjadi guru. Guruku yang baru. Dengan menguasai ilmu pedang naga puspa, maka apa yang kumiliki menjadi lebih lengkap, lebih sempurna. Baiklah. Mungkin aku harus terus berjalan ke arah utara. Dan aku harus bertanya kepada orang-orang di sepanjang perjalananku. Salah-salah. Kalau dia tertarik pada rumah kita ini, dia bisa singgah kemari. Apa kau berani menemuinya, Ki? Kau saja yang menemuinya, Nyai. Kok aku? Kau kan laki-laki, Ki. Iya, aku laki-laki. Tapi mungkin lebih baik kau yang menemuinya, Nyai. Kalau menghadapi seorang wanita, barangkali sikapnya lain. Ya, mungkin dia tidak terlalu galak begitu, Nyai. Oh, ada-ada saja. Malam-malam begini, bukannya tidur dengan tenang. Malah ribut-ribut. Sudahlah, Nyai. Mungkin setan api itu sudah pergi. Memang boleh dikata sial nasib desa kita malam ini. Belum pernah kita mengalaminya. Ada setan api saja, kok ya mau singgah di sini. Tapi, ya, salah kepala keamanan sendiri. Dia sebenarnya hanya mau lewat. Tapi karena mau ditangkap, mau dibawa ke rumah kepala desa, dia melawan. Lalu terjadi keributan. Lalu dia membunuh orang. Salah kita sendiri sebenarnya. Ki. Diam. Jangan keras-keras. Jangan-jangan dia belum pergi, Ki. Setan apinya belum pergi. Siapa ya? Siapa di luar itu? Ki, aduh, bagaimana ini, Ki? Kalau benar-benar setan api yang datang, celaka. Dia pasti akan membunuh kita, Ki. Waduh, bagaimana, Ki? Bagaimana kalau dia yang datang? Coba bukalah pintunya, Nyai. Aku tidak berani, Ki. Kau saja yang membuka. Alah, belum tentu dia yang datang. Mungkin salah seorang teman kita, Nyai. Mungkin kepala desa memanggil kita. Tenang saja, Nyai, tenang. Tidak akan terjadi apa-apa. Biar aku yang membuka pintunya.